Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dengan NIM 18047 dari kelas A, angkatan 2020, Prodi Teknik Informatika. Pada tugas proyek ini, saya mengambil judul yaitu mengidentifikasi atau menganalisa bimbingan belajar Ganesha Operation. Pada pembahasan pertama yaitu lokasi kasus. Di sini lokasi yang saya ambil yaitu cabang Ganesha Operation yang terletak pada kota Mojokerto, Jawa Timur. Pada pembahasan kedua yaitu masalah yang terjadi. Dari pengamatan saya bahwa terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu dalam bimbingan Ganesha Operation belum memiliki sebuah data yang digunakan untuk menentukan atau memprediksi dari tiap siswa bisa diterima di kampus yang terbaik yang dapat mereka raih. Yang kedua yaitu dari semua siswa yang ada, tentu tidak semua siswa sudah memahami betul materi yang telah disampaikan pengajar. Pada pembahasan ketiga yaitu tujuan yang diharapkan. Solusi yang bisa ditawarkan dari masalah pertama yaitu membangun sistem basis data agar para pengajar dengan cepat mengetahui kemampuan siswa sehingga bisa melakukan analisa data dari nilai untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang mampu siswa raih dengan maksimal. Untuk solusi dari masalah kedua yaitu menyediakan fitur proses belajar mengajar tambahan untuk waktu dan pengajarnya sesuai dengan keinginan siswa, dan agar tidak terjadi jadwal yang sama maka perlu tabel yang mengatur jadwal tersebut. Dari solusi yang bisa diberikan dapat diidentifikasi data dan atributnya. Terdapat 3 tabel yang dapat diterapkan untuk menerapkan solusi tersebut, yaitu tabel pengajar, tabel siswa, dan tabel nilai. Pada pembahasan kelima yaitu diagram ERD. Dari diagram ERD ini dapat diidentifikasi untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu kardinalitasnya. Di sini kardinalitas dari entitas pengajar dan siswa adalah many to many, sedangkan dari entitas siswa ke entitas nilai kardinalitasnya adalah one to many. Yang kedua yaitu minimum dan maksimum. Pada tiap entitas ada yang boleh salah satunya tidak berelasi atau tiap entitasnya harus berelasi minimal memiliki satu relasi. Yang ketiga yaitu entitas lemah. Entitas lemah pada ERD ini adalah entitas nilai karena keberadaannya ada karena entitas siswa ada. Pembahasan keenam, konversi ke tabel. Setelah kita berhasil membuat ERD-nya, lalu merubahnya menjadi tabel-tabel. Entitas pengajar menjadi tabel pengajar, entitas siswa menjadi tabel siswa, entitas nilai menjadi tabel nilai, lalu ada relasi ajar yang membuat tabel baru yaitu tabel ajar, serta tambahkan atribut atau kolom untuk foreign key ke tabel lain. Pada tabel nilai terdapat kolom ID siswa yang berarti tabel nilai memiliki relasi dengan tabel siswa. Begitupun dengan tabel ajar yang memiliki relasi dengan tabel pengajar dan tabel siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan MySQL. Materi MySQL yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language.
Pertama, buka terminal terlebih dahulu, lalu ketik MySQL, menu, nama username-nya, kemudian main page, enter, masukkan password. Kemudian membuat database, yaitu create database praktp bimbel. Kemudian use nama database-nya. Setelah itu kita membuat tabel siswa, create tabel if not exist siswa, buka kurung, atribut kode, tipenya integer, tidak boleh kosong. Kemudian nama varchar 80 not null, sekolah varchar 40. Kemudian primary key yaitu kolom kode, titik koma. Setelah itu membuat tabel pengajar, tabel nilai, dan tabel ajar seperti berikut. Di sini ada foreign key yang mereference ke tabel siswa, kemudian on delete cascade dan on update cascade. Selanjutnya yaitu DML, Data Manipulation Language. Di sini menggunakan perintah insert into nama tabelnya yaitu siswa, kemudian values. Karena kode tadi sudah auto increment, maka kita tuliskan 0. Kemudian nama siswanya yaitu misal Jason Daigle, kemudian masukkan nama sekolahnya yaitu Unggul Del. Setelah itu titik koma. Kemudian lakukan insert pada tabel lainnya seperti berikut. Setelah melakukan DML, lanjut ke agregasi. Untuk fungsi agregasi dari kasus ini yang dibutuhkan adalah fungsi average. Gunakan perintah select, kemudian fungsi average AFG untuk nilai harian, untuk nilai UTS, dan untuk nilai UAS. From nama tabelnya yaitu nilai, where yang mana misal yang ID siswanya sama dengan 8. Selanjutnya yaitu join yang dibutuhkan adalah left join ataupun right join. Kali ini menerapkan left join. Gunakan perintah select nama tabelnya siswa, kemudian kolom nama, lalu rata-rata dari harian, rata-rata dari UTS. From tabel nilai, left join dengan tabel siswa, kemudian yang sama siswa kode dan nilai ID siswa. Group by, kumpulkan berdasarkan nilai ID siswa. Selanjutnya yaitu trigger. Sebelum melakukan trigger, buat tabel terlebih dahulu. Trigger akan diterapkan pada tabel pengajar. Buat tabel dengan nama tabel log pengajar. Setelah tabel terbuat, sekarang membuat trigger. Trigger yang dipakai yaitu before delete. Setelah trigger berhasil dibuat, sekarang mari kita coba menghapus data pada tabel pengajar. Tabel pengajar where yang mana yang kodenya adalah 5.
ada error saat pembuatan trigger, kita coba ulangi sekali lagi. Kemudian delete from pengajar where kode sama dengan 5. Kemudian tampilkan semua data dari tabel log pengajar. Selanjutnya yaitu prosedur atau yang lebih dikenal dengan storage prosedur. Prosedur nantinya akan digunakan untuk menambah data pada tabel nilai. Pembuatan prosedur mirip seperti pembuatan trigger, yaitu delimiter, create prosedur, nama prosedurnya yaitu input nilai, kemudian parameternya. Setelah itu begin, insert into nama tabelnya nilai, kemudian value-nya matkul, H, kemudian UT, UA, T, dan IDS, N. Sekarang mari kita coba memanggil prosedur tersebut. Call input nilai, mata kuliahnya fisika, nilainya 90, 98, 93, 90, dan 5 untuk ID siswanya. Sampai sini kita berhasil melakukan prosedur. Untuk sintak SQL yang menyatakan solusi untuk masalah pertama yaitu menganalisa nilai siswa menggunakan sintak join. Dari sintak ini dapat diketahui berapa rata-rata tiap siswa, yang mana bisa melihat potensi bahwa bisa diterima pada perguruan tinggi negeri. Untuk sintak SQL solusi kedua yaitu dengan menggunakan select bintang from where yang tanggalnya sesuai yang diinginkan. Dicek dulu apakah tanggal tersebut sudah ada. Jika sudah ada, maka mencari tanggal lain dan waktu lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.